Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya lanjut materi pertemuan ke-7. Hari ini saya akan membahas tentang variabel dan tipe data. Variabel dan tipe data di bahasa pemrograman Dev C++. Variabel dan tipe data ini penting diketahui karena kalau seumpamanya kita mau bikin aplikasi, kita mau membuat aplikasi, terutama di bahasa pemrograman C, hal pertama yang harus kita pahami adalah kita harus paham tentang deklarasi variabel dan tipe data. Saya bahas terlebih dahulu tentang tipe data itu sendiri apa, jenis data yang memiliki batasan tempat dan karakteristik sesuai dengan interpretasi data dan dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Kesalahan dalam menyebut tipe data akan menyebabkan program yang dibuat tidak bisa dijalankan. Kalaupun contohnya bisa dijalankan, cuman value-nya program akan memberikan nilai yang tidak akurat sesuai dengan yang diharapkan. Kalaupun contohnya bisa running, contohnya cuman output yang dihasilkan kurang sesuai dengan yang kita harapkan. Ini salah satu kesalahan jika kita salah mendeklarasikan variabel, mendeklarasikan tipe data. Oke, beberapa tipe data yang ada di bahasa pemrograman C. Yang pertama ada yang namanya integer. Integer di sini merupakan bilangan bulat. Nanti untuk penulisan di bahasa pemrograman Dev C++, kita bisa tulis int. Selanjutnya float. Float di sini pecahan. Double juga pecahan. Selanjutnya boolean. Nanti kita tulis bool kalau semuanya kita pengen deklarasi variabel, deklarasi tipe data boolean. Boolean di sini nanti isinya cuma dua, yaitu true or false. Selanjutnya ada tipe data karakter atau char, nanti tulisannya seperti ini. Selanjutnya ini yang lumayan banyak dipakai. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup kalian pahamin mulai dari deklarasi tipe data integer, selanjutnya tipe data float, selanjutnya tipe data double, boolean, dan karakter. Ini kurang lebih untuk jenis tipe data yang perlu dipahami. Oke, untuk tipe data boolean saya bahas satu persatu. Salah satu tipe data pilihan yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true or false, benar atau salah. Nilai logika itu sendiri hanya terdiri dari nilai benar, biasanya direpresentasikan dengan selain 0 atau 1, dan salah direpresentasikan dengan nilai 0. Contoh, untuk deklarasi tipe datanya nanti menggunakan bool spasi nama variabelnya. Jadi tipe datanya terlebih dahulu, baru nanti nama variabelnya titik koma. Yang kedua, ada tipe data karakter atau yang biasa disebut dengan char. Salah satu tipe data huruf, angka, dan tanda baca tunggal. Dalam C++, tipe karakter dinyatakan dalam char. Bentuk umum penulisannya, contohnya untuk bentuk umum penulisannya, tipe datanya dulu, baru nama variabelnya. Contoh deklarasinya, char, nama variabelnya adalah indeks nilai, selanjutnya akan saya berikan nilai A. Nanti isi dari tipe data karakter itu adalah isinya A. Selanjutnya ada tipe data integer, biasanya digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk berformat angka atau bilangan bulat, yaitu bilangan yang tidak mengandung angka di belakang koma. Contoh bilangan bulat adalah 1, 2, 4, 100, dan lainnya. Bentuk umum penulisannya nanti bisa ditulis dengan menggunakan int spasi nama variabelnya. Contoh deklarasinya seperti ini, int spasi nama variabelnya adalah nilai. Kalau contohnya kita ingin memberikan langsung nilai awal untuk variabel tersebut, sama dengan contohnya 95. Ini contohnya deklarasi tipe data dan variabel plus memberikan nilai awal. Selanjutnya tipe data float biasanya digunakan untuk menyatakan bilangan pecahan atau ada angka di belakang koma. Contoh 3,14, 2,5, 4,2, dan seterusnya. Nah, ini untuk penulisannya, deklarasinya float spasi nama variabelnya. Contoh deklarasinya sekaligus kita berikan nilai awal, float spasi nama variabelnya nilai. Nilai di sini saya akan berikan nilai awal yaitu 92,5. Titik koma, jangan lupa titik koma. Oke, selanjutnya berikutnya saya bahas ke identifier atau variabel. Variabel atau biasa disebut dengan identifier, nama yang diberikan untuk penamaan objek. Karena kalau salah di penamaan variabel, tentunya aplikasinya tidak akan running atau bahkan error. Analoginya seperti ini.
Kalian punya teman namanya contohnya Joko, contohnya Joko Susilo. Selanjutnya dipanggil dengan nama Dwi, kan pasti nggak bakalan noleh. Itu sama halnya dengan identifier. Identifier dapat berupa nama variabel atau contohnya nama konstanta, nama fungsi, atau nanti nama prosedur. Identifier yang berperan sebagai variabel dan konstanta berfungsi untuk menampung sebuah nilai yang digunakan dalam program. Hal ini digunakan untuk memudahkan proses penanganan data atau nilai, misalnya untuk memasukkan dan menampilkan nilai. Nanti selanjutnya kita buat aplikasi input dan output. Oke, ini contoh untuk deklarasi variabel atau identifier tipe data, spasi nama variabelnya titik koma. Contoh, tipe datanya karakter, selanjutnya nama variabelnya nama siswa. Batasannya saya berikan batasan sampai 20 contohnya. Tipe datanya grade, contohnya nama variabelnya, tipe datanya karakter, nama variabelnya grade. Selanjutnya tipe datanya float, nama variabelnya rata-rata. Tipe datanya integer, nama variabelnya nilai. Kayak ada beberapa aturan di penamaan variabel yang perlu dipahamin oleh calon programmer. Yang pertama, variabel sifatnya case sensitif. Maksud dari case sensitif adalah huruf besar atau huruf kecil itu beda. Tidak boleh diawali dengan angka. Contohnya untuk nama variabel, saya buat nama variabel dengan nama alamat, contohnya alamat. Untuk variabel awalnya, nama variabel awal itu harus terdiri dari angka, tidak boleh harus terdiri dari huruf, tidak boleh diawali dengan angka. Contohnya angka alamat untuk nama variabel alamat, contohnya A-nya diganti 4, biasanya error. Selanjutnya tidak boleh menggunakan spasi. Contoh, saya bikin variabel dengan nama variabelnya adalah nilai siswa. Nah, kalau sebelumnya kalian mau buat variabel dengan nama nilai siswa, alternatifnya kalian bisa gabungin, atau contohnya kalau mau dipisah nama siswa diberikan underscore. Tidak boleh menggunakan karakter atau simbol khusus, contohnya seperti tadi alamat, nama variabelnya alamat, A-nya diganti Akeong gitu. Ini nggak dibaca, nggak bisa dibaca di bahasa pemrograman. Atau kata-kata alay itu nggak mau tuh bahasa pemrograman. Tidak menggunakan kata kunci atau keyword di dalam bahasa pemrograman Dev C++. Yang dimaksud dengan keyword merupakan kata-kata yang didefinisikan di bahasa pemrograman Dev C++. Contoh, ada include contohnya, atau IOStream, atau gets, atau contohnya integer main, contohnya ini tidak diperbolehkan. Oke, sesuaikan dengan penamaan. Dalam artian tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh menggunakan spasi, atau menggunakan karakter atau simbol khusus. Oke, huruf besar atau huruf kecil ngaruh. Oke, selanjutnya saya bahas tentang input dan output. Ini nanti aplikasi yang akan kita buat. Perintah masukan atau input adalah perintah yang berfungsi untuk memasukkan data pernyataan ke dalam memori program yang biasanya akan diproses dan dikeluarkan dalam bentuk perintah keluaran, atau kemungkinan diolah atau diproses terlebih dahulu sebelum nanti dikeluarkan. Berikut standar yang disediakan di bahasa pemrograman Dev C++ untuk melakukan input. Biasanya nanti kalau kita ingin melakukan input variabel contohnya atau input data di bahasa pemrograman Dev C++, kita bisa menggunakan cin, selanjutnya tutup kurung 2 kali. Kalau untuk menampilkan biasanya kan kita menggunakan cout. Selanjutnya kata-kata apa yang akan kita tampilkan. Kalau cout berarti buka kurung 2 kali. Buka kurung siku. Oke, ini contoh untuk pendeklarasian input, contohnya di bahasa pemrograman C, cin, selanjutnya tutup kurung siku 2 kali, selanjutnya nama variabelnya. Nama variabelnya kita panggil titik koma. Sebelumnya harus dideklarasikan. Oke, perintah keluaran atau output adalah perintah yang berfungsi untuk menampilkan pernyataan sehingga muncul ke layar atau hasil konsol program. Nah, perintah standar yang disediakan untuk menampilkan biasa menggunakan cout. Nah, ini sudah sudah saya bahas di materi pertemuan sebelumnya. Bentuk umum output operator C++, cout, selanjutnya buka kurung siku 2 kali, selanjutnya ekspresi yang nantinya akan ditampilkan apa. Kayak yang pertama,
Selanjutnya kita latihan menggunakan bahasa pemrograman Dev C++. Latihan 1, kita latihan menggunakan aplikasi Dev C++ untuk menampilkan input dan output. Buka file dan ketik source code di bawah ini, contoh seperti ini nih. Oke, sekali lagi untuk yang paling atas ini merupakan keterangan. Contoh saya minta kalian menampilkan nama kalian. Tinggal contohnya kalian tampilkan slash 2 kali, selanjutnya nama kalian. Selanjutnya include IOStream, kemarin sudah saya bahas. Include IOStream itu pasangannya dengan apa. Selanjutnya include conio.h pasangannya dengan apa. Gitu. Selanjutnya using namespace std, main programnya ada di sini nih. Integer main buka kurung 2 kali. Selanjutnya buka kurung kurawal. Selanjutnya tutup kurung kurawal. Nah, untuk buka kurung kurawal di sini, selanjutnya kita buat deklarasi variabel. Contoh, saya bikin deklarasi variabel nama panggilan. Contohnya, nama panggilan saya batasi 6 untuk karakternya. Tipe datanya karakter. Selanjutnya si out, kata-kata yang akan saya tampilkan contohnya silahkan ketik nama panggilan Anda. Karena saya mau buat aplikasi input output, jangan lupa ada cin. Cin selanjutnya tutup kurung siku 2 kali. Panggil nama variabel yang sudah kita deklarasikan tadi, nama panggilan. Nama panggilan di sini harus sama dengan nama panggilan yang ini nih. Oke, selanjutnya cout, nama panggilan saya adalah harusnya yang kita ketik di sini sama dengan yang tampil di sini. Nama panggilan saya adalah selanjutnya panggil nama variabelnya, yaitu nama panggilan yang ini nih. Oke, baru nanti kita tampilkan. Kurang lebih nanti seperti ini nih. Setelah selesai diketik seperti source code di atas, lakukan pengujian aplikasi dengan cara compile dan simpan dengan nama latihan variabel. Jika tidak ada kendala, jalankan aplikasinya. Akan muncul seperti ini. Oke, saya coba praktekkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Dev C++. Saya share screen dulu. Oke, ini kurang lebih untuk tampilan dari bahasa pemrograman Dev C++. Kita buka file baru, file new source file. Baru kita ketikkan perintah seperti yang tadi. Contoh, latihan Aditya contohnya. Oke, selanjutnya jangan lupa ketik perintah seperti yang tadi. Include, yang pertama include. Include selanjutnya IOStream. Selanjutnya include conio.h. Oke, using namespace std. Selanjutnya integer main. Terus buka kurung kurawal, baru kita selanjutnya deklarasikan variabelnya. Oke, kita buat deklarasi variabel dengan nama panggilan contohnya. Atau boleh contohnya kita langsung apa yang akan kita tampilkan, cout. Oke. Yang akan kita tampilkan adalah nama panggilan, contohnya input nama panggilan contohnya. Atau silahkan ketik nama panggilan Anda contohnya. Silahkan ketik nama panggilan Anda. Oke, selanjutnya ini kan titik koma, akhir statement harus titik koma. Selanjutnya ini akan manggil variabel, contohnya cin, selanjutnya tutup kurung siku 2 kali. Kita harus bikin deklarasi variabel. Contoh saya buat deklarasi variabel dengan nama panggilan. Jangan lupa kita deklarasikan variabel dengan nama tipe datanya, contohnya karakter. Nama variabelnya apa? Nama panggilan. Ini harus sama dengan yang kita panggil di sini. Nama panggilan. Oke, saya batasin contohnya 6. Oke, selanjutnya
nanti akan saya tampilkan hasilnya. Cout, nama panggilan saya adalah contohnya. Nama panggilan saya adalah. Oke, tinggal kita panggil variabel yang tadi. Titik koma. Selanjutnya kita panggil nama variabelnya, nama panggilan. Baru selanjutnya titik koma. Jangan lupa gets. Oke, ini kurang lebih. Selanjutnya kita tinggal tes aplikasinya, kita compile. Compile di sini digunakan untuk ngetes apakah ada error atau enggak di bahasa pemrograman kita. Alangkah lebih baiknya kita buat folder untuk menampung data kita, data latihan kita. Contoh, saya buat nama dengan nama latihan, atau contohnya latihan dev C++. Saya bikin di my dokumen. Sudah ada latihan dev C++. Oke, ini nih. Sudah ada sebelumnya. Selanjutnya karena sudah ada, ya wes latihan ini saya simpan di sini. Saya berikan nama, contohnya tadi diminta untuk disimpan dengan nama latihan variabel. Latihan variabel. Oke. Di save. Jika tidak ada error, kurang lebih seperti ini tampilannya. Errornya 0, warningnya 0. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita running. Execute, run. Oke, akan tampil seperti ini. Ketik nama panggilan Anda. Contohnya Andika. Ketik Andika. Pada saat di enter, nanti otomatis akan muncul outputnya. Output seperti yang sudah kita kehendaki. Nama panggilan saya adalah sesuai dengan yang kita ketik. Ini kurang lebih untuk latihan pertama. Oke, untuk variabel, kalau seumpamanya nama variabelnya kita buat dengan nama variabelnya nama, begitu di pemanggilan variabel pun harus sama. Harus menggunakan nama variabel dengan nama-nama. Tapi kalau semuanya beda, nanti akan seperti ini. Saya coba compile. Nah, yang pertama yang muncul seperti ini nih. Error, nama panggilan was not declared in this scope. Jadi nama variabel, nama panggilan ini belum dideklarasikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi harus disamakan nama variabelnya dengan yang sudah dideklarasikan di atas. Ini untuk yang latihan pertama. Jadi nama variabel di sini harus menggunakan menggunakan karakter, tidak boleh ada spasi. Contohnya saya buatnya nama panggilan, nama spasi panggilan. Pasti error nih, execute compile. Oke, ini salah satunya. Was not declared in this scope. Kenapa? Karena nama variabelnya di spasi. Atau contohnya n-nya saya ganti 4 contohnya. Saya compile, execute compile. Pasti error. Kenapa? Karena tidak boleh diawali dengan angka, harus diawali dengan huruf. Ini kurang lebih untuk yang latihan pertama. Selanjutnya untuk yang latihan kedua pun sebenarnya sih sama. Latihan kedua, saya simpan dulu. Latihan kedua, klik file new, contohnya sama. Contohnya saya ingin membuat seperti ini contohnya. Saya tinggal copy saja. Di sini untuk latihan kedua, input NIS Anda, input nama Anda. Berarti saya cuma mau menambahkan NIS dan nama. Oke, sebelumnya ada headernya. Contoh cout, saya akan menampilkan biodata siswa atau program biodata siswa. Selanjutnya, agar nanti pindah baris, saya pakai /n atau yang biasa disebut dengan line new. Terus cout, nanti saya ingin menampilkan garis seperti ini.
line new. Oke. Silakan ketik nama Anda. Yang pertama input NIS Anda. Berarti saya ganti yang pertama cout input NIS atau nomor induk siswa. Nah, di sini dia akan manggil nama variabel. Yang harus kita siapkan terlebih dahulu nama variabelnya apa? Cin. Selanjutnya nama variabelnya contohnya NIS. Saya buat nama variabel NIS. Nah, untuk NIS kita harus buat variabel baru di sini contohnya. Deklarasi isinya variabel NIS itu huruf atau angka. Kalau huruf berarti menggunakan karakter, tapi kalau angka contohnya kita bisa menggunakan apakah angkanya bilangan bulat atau pecahan. NIS biasanya kan menggunakan angka. Kita bisa menggunakan contohnya integer, NIS. Oke. Selanjutnya kita panggil di sini. Selanjutnya input nama Anda. Input nama Anda. Yang kedua input nama Anda. Kedua Sein, nama variabelnya apa? Saya mau ganti contohnya, bukan nama panggilan tapi nama. Nah, untuk pemanggilan di sini pun harus sesuai dengan deklarasi variabel, yaitu nama. Oke, baru selanjutnya ada garis-garis. Kita bisa menggunakan yang ini saja nih. Boleh langsung kita copy, tidak ada masalah. Oke, baru kita panggil NIS saya adalah contohnya cout NIS saya adalah berarti kan di sini akan manggil variabelnya, variabel NIS contohnya. Variabel NIS yang akan dipanggil tinggal panggil seperti ini, NIS. Oke, agar nanti berikutnya nama saya adalah tinggal panggil nama variabelnya, yaitu disesuaikan dengan yang di atas. Oke. NIS, variabel NIS. Oke, seperti ini. Selanjutnya namanya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba running, execute, compile. Contoh latihan kedua saya simpan dengan nama latihan variabel 2. Latihan variabel 2. Oke, ini ada error nih. Karena jika ingin deklarasi integer, ini harus disingkat int. Kita coba compile lagi, nggak ada error, execute, run. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Input NIS Anda. Saya coba tampilkan hasil runningnya seperti ini. Input NIS Anda, contoh saya input, contohnya NIS-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 contohnya. Input nama Anda, Andika. Pas di enter, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini kan kurang rapi. Kenapa? Karena kalau dilihat dari source code-nya seperti ini nih. Berarti harus ada yang ditambahin, yaitu pindah baris. Cout endl. Oke, berarti setelah setelah menampilkan NIS, kita tambahin harus line new. Kita compile lagi, contohnya execute compile. Nggak ada error. Kita coba running, execute run. Oke. Input NIS Anda 1, 2, 3, 4, 5, namanya Andika. Oke, kurang lebih seperti ini untuk latihan kedua. Begitu pula untuk yang latihan ketiga, silakan nanti kalian kerjakan untuk yang latihan ketiga. Intinya yang harus kalian sesuaikan adalah deklarasi variabel dan tipe data harus sesuai. Oke.
Sekian penjelasan materi pertemuan deklarasi dan tipe data. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.